Kejari Maluku Tengah tunggu hasil audit kerugian negara kasus Bansos Dinas Koperasi 2023. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Dinas Koperasi Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Herbert Pesta Hutapea, di Masohi, Rabu, mengatakan proses penyidikan saat ini memasuki tahap perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh tim auditor setelah menerima dokumen dari penyidik. Menurut Herbert, auditor kini melakukan klarifikasi terhadap para saksi yang sebelumnya telah diperiksa guna menguji kebenaran material dari setiap keterangan serta menelusuri aliran dana bantuan sosial yang menjadi objek penyidikan. Ia menjelaskan klarifikasi tersebut merupakan bagian penting dalam proses audit untuk memastikan fakta hukum dan menghitung besaran kerugian keuangan negara secara akurat. Proses klarifikasi diperkirakan masih berlangsung selama 2 hingga 3 minggu ke depan karena auditor harus kembali memanggil sejumlah saksi yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan. Dari sekitar 100 orang yang dipanggil pada tahap sebelumnya, hanya 28 orang yang hadir sehingga dilakukan pemanggilan ulang. Kejari Maluku Tengah mengimbau seluruh saksi yang menerima surat panggilan agar bersikap kooperatif dan memenuhi proses klarifikasi sehingga audit dapat berjalan lancar. Herbert menegaskan hasil klarifikasi yang dilakukan auditor sejauh ini masih sejalan dengan fakta-fakta yang ditemukan penyidik selama proses penyidikan. Belum ditemukan perubahan signifikan yang mempengaruhi arah penanganan perkara. Apabila terdapat perbedaan keterangan dari saksi, hal tersebut akan menjadi bahan kajian auditor. Namun fakta hukum yang telah diperoleh penyidik tetap menjadi dasar utama dalam proses penyidikan. Untuk penanganan bansos itu sekarang sudah pada tahap dari kemarin sih ya. Sudah kita mintakan perhitungan, sekarang tim auditor setelah menerima dokumen kita, mereka melakukan yang namanya klarifikasi. Klarifikasi itu dilakukan kepada saksi-saksi yang kita periksa ketika di penyidikan. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan kebenaran material juga terkait dengan aliran dana. Itu dia. Kalau untuk waktunya, nanti setelah yang di sini di Masohi, kita masih ke Saparua, masih lagi ke Banda, mungkin kurang lebih 2-3 minggu untuk klarifikasi. Menyasar Kalau para semua saksi klarifikasi itu kita panggil datang, dan itu nanti ada yang macam kemarin kita panggil 100 itu datang 28, nanti kita lakukan pemanggilan ulang lagi di Kamis besok kita jadwalkan. Itu jadi kita himbau juga kepada saksi-saksi yang kita panggil untuk lakukan klarifikasi, mohon meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan klarifikasi tersebut. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai lembaga yang berwenang melakukan audit kerugian negara, Herbert menegaskan bahwa auditor internal masih memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan perhitungan kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perhitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh berbagai lembaga auditor yang memiliki kewenangan dan kompetensi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat maupun auditor internal kejaksaan yang telah tersertifikasi. Saat ini, auditor masih bekerja menghitung total kerugian negara sekaligus menelusuri aliran dana bantuan sosial yang diduga bermasalah. Karena proses audit belum selesai, Kejari Maluku Tengah belum dapat mengungkapkan besaran pasti kerugian negara dalam perkara tersebut. Seluruh saksi yang sebelumnya diperiksa dalam tahap penyidikan kembali dimintai klarifikasi, termasuk sejumlah pejabat yang keterangannya dianggap penting untuk melengkapi proses audit. Kejari Maluku Tengah meminta masyarakat bersabar terkait penetapan tersangka hingga seluruh proses audit dan perhitungan kerugian negara selesai dilakukan. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar penting dalam menentukan langkah hukum selanjutnya dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial Dinas Koperasi tahun 2023.